Siapa ya? Pan? Topan? Malam itu seolah biasa saja. Hingga sesuatu yang ganjil terjadi. Lampu di ruang tengah tiba-tiba berkedip, lalu mati total. Tidak ada pemadaman, tidak ada angin besar, namun ada rasa tak nyaman yang mulai menyelinap. Topan dan Dewi menyadari ini bukan sekadar masalah listrik. Lampu yang sebelumnya hanya berkedip kecil, mendadak mati tanpa sebab yang jelas. Sementara di ruangan lain, semua tetap menyala seperti biasa. Dewi mulai merasa ada yang janggal. Ia mengingat sesuatu yang pernah terjadi di tempat itu. Topan mencoba berpikir logis, mungkin kabelnya rusak, mungkin konslet, tapi hatinya berkata lain. Ada sesuatu yang terasa berbeda malam itu, dan di balik keheningan itu, seolah ada mata yang mengawasi. Meski lampu akhirnya menyala kembali, rasa cemas masih menggantung di udara. Dewi tidak bisa membohongi perasaannya, ia takut. Malam itu, rasa takut menjadi nyata, dan ia tidak ingin menghadapinya sendirian. Namun dari rasa takut itulah, muncul sesuatu yang lebih dalam. Kebutuhan akan kehadiran, pengakuan akan kerentanan, dan kepercayaan antara dua jiwa yang saling bergantung. Topan mencoba meredakan semuanya, tetap tenang dan memberi kenyamanan. Dalam sunyi malam, mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat bersama. Keesokan harinya, kenangan akan sosok Pak RT kembali muncul. Seseorang yang pernah dekat, tapi kini telah tiada. Namun apakah benar sudah tiada? Dewi mulai merasa bahwa kejadian lampu mati itu bukan kebetulan. Ada perasaan bahwa kehadiran Pak RT belum sepenuhnya menghilang. Rasa rindu, perjanjian yang pernah dibuat, dan batas antara dunia nyata dan tak kasat mata mulai mengabur. Dan yang lebih mengejutkan, rasa kehilangan itu ternyata belum selesai. Pak RT seolah masih ingin menyampaikan sesuatu pada Topan. Ketegangan meningkat ketika berita duka datang. Pak RT ditemukan meninggal secara mendadak. Bukan karena usia, bukan karena sakit, tapi sesuatu yang belum jelas. Kematian itu membuka kembali luka lama. Dan sebuah pertanyaan besar, apakah semua ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi semalam? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan mereka? Lampu bisa padam, tapi jejak mereka yang telah pergi kadang masih menyala samar di antara bayangan. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan kisah ini belum selesai. Dan apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum mengakhiri video, kita baca komen dari teman-teman .design. Mungkin ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Gue gregetan anjir, sama si Elin udah dibantuin sama Pak RT buat deket sama Topan. Dan Pak RT rela gak ketemu sama Topan sampai Pak RT meninggal. Apa jangan-jangan yang ngebunuh Pak RT anak buahnya si Elin? Yang gak mungkin masuk angin sampai bonyok gitu. Ditunggu kelanjutannya ya, semangat buat tim .design. Ih, gregetan sama Nona Elin. Kok bisa? Bisanya gitu ke Pak RT. Kasian Pak RT, belum ngerasain hidup seneng. Udah meninggal aja. Ini cuma animasi tapi sedih Pak Badot. Semangat terus ya, bikin animasinya keren. Aku sedih banget sumpah Pak RT. Kayak gak terima aja gitu. Padahal kalau ada Pak RT rasanya kayak hangat. Malah meninggal duluan. Aku kayak nyesek banget. Gak percaya kalau Pak RT bakalan hilang dan gak pernah muncul lagi. Di .design bakalannya kayak gimana? Sedih banget. Si Mana cuma sampai situ jadi penasaran banget sama bener-bener kacang lupa kulitnya ya. Si Elin itu UDH dibantuin juga, tapi tenang aja. Pak Rungkat tahu Dewi itu Nona Elin. Dan kayaknya PK Rungkat yang bakal basmi tuh si Elin. Makin seru aja nih. Semangat terus Pak Badot. Kan gak habis pikir gua sama si Elin. Kesel bet anjir. Jadi gak sabar loh. Ini semua terungkap. Elin tega bener. Sumpah, sampai segitunya
Kata gua mah, Alan udah dibutain cinta. Gimana ya kalau Topan tahu ini semua ulah Elin? Gak sabar. Gak apa-apa Pak Badot. Kita memaklumi kok. Asal tetap up aja. Semangat tim dan Pak Badot. Aku sedih banget pas Pak RT ngomong kangen ke si Topan sampai diusir gitu SMA si Elin. Kesel banget, sumpah, sama si Elin. Semoga dapat karma balasan yang setimpal apa yang dirasain Pak RT. Semoga kerasa juga sama si Elin. Sedih banget sumpah. Kasian PK Artemia. Elin jahat banget sih. Terlalu obses sama Bang Topan. Sampai menghalalkan segala cara biar bareng Bang Topan terus tanpa mikirin perasaannya Pak RT. Gak terima banget Pak RT diginiin. Walau cuma kartun, tapi kerasa banget sedihnya. Aku nangis beneran tahu. Sampai sesek nangisnya lihat dialognya Pak RT. Ngenes banget. Bilang kangen ke Topan sama Rungkat, tapi malah diusir sama Dewi. Jahat banget si Dewi. Sedih banget. Gak rela banget Pak RT tiba-tiba meninggal gara-gara si Dewi. Berharap ini cuma cerita mimpi Pak Rungkat. Manusia tidak ada yang sempurna Bang Indra. Tetap semangat dan sukses selalu. The best buat kalian. Kak, semangat terus ya. Kita semua kecewa karena segitu menantinya. Dot Design, karena emang sebagus itu animasinya. Jadi wajar aja, banyak yang penasaran dan pengen cepet-cepet buat dilanjutin episodenya. Karena emang susah ditebak ending dan alur ceritanya. Pokoknya kalian terbaik, karena bisa ngehibur banyak orang. Makanya pada gak sabaran buat nunggu kelanjutannya. Haha, sukses terus tetap berkarya. Jangan bosen-bosen buat hibur semua penggemar kalian. Proud of kalian.